Baik Bapak Ibu, pendaftar seleksi P3K tahun 2022, baik pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 maupun pelamar umum. Barangkali Bapak Ibu sudah mengecek hasil pengumuman seleksi administrasi. Nah, di sini ada dua tampilan yang berbeda, sengaja saya perlihatkan. Untuk tampilan yang ini Bapak Ibu adalah contoh bagi yang sudah lulus seleksi administrasi. Di sini kata dimulai dengan kata selamat, nama Bapak Ibu, Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian tampilan yang di kiri, di sini keterangannya mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Nah, jika Bapak Ibu mengalami seperti yang di kanan dan di kiri ini, untuk yang sudah lolos, Bapak Ibu tinggal menunggu nanti login secara berkala di akun SSCSN-nya untuk selanjutnya mencetak kartu peserta ujian. Kemudian untuk yang tidak lolos, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan agar nanti awalnya tidak lolos, mudah-mudahan nanti kalau sanggahannya benar, maka Bapak Ibu berubah menjadi lolos. Nah, bagaimana cara melakukan sanggahan yang baik dan benar Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu simak sampai akhir biar tidak nanti salah dalam memahami. Oke, yang pertama Bapak Ibu harus pahami dulu tujuan dari sanggahan. Nah, tujuan dari sanggahan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Di sini di pasal 40 ayat 3 dinyatakan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Nah, ini dipahami poinnya Bapak Ibu. Tujuan dari melakukan sanggahan ini adalah untuk mengkoreksi kesalahan yang dilakukan oleh panitia atau verifikator, bukan kesalahan dari Bapak Ibu sendiri selaku pelamar. Karena nanti kalau sanggahannya ternyata berasal dari Bapak Ibu sendiri, maka nanti tidak akan bisa mengubah hasil daripada pengumuman awal tadi. Kalau tidak lolos ya tetap tidak lolos. Itu dulu dipahami Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kurang percaya, saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah Permenpan RB yang nomor 20 tahun 2022 Bapak Ibu tentang pengadaan P3K. Saya akan langsung ke pasal 40. Nah, yang tadi sudah saya tunjukkan, pasal 40. Nah, ini Bapak Ibu, di pasal 40 di ayat 1 ini, dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 4, ini ya, 39 ayat 4, maka dapat mengajukan sanggahan. Nah, ini paling lama 3 hari. Kemudian yang kedua yang sudah tadi saya tunjukkan, panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, ini dipahami sekali lagi tujuan Bapak Ibu adalah untuk mengkoreksi kesalahan yang dilakukan oleh verifikator. Kalau kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku pelamar, maka tidak perlu lagi melakukan sanggahan, karena itu nanti sudah pasti tidak akan mengubah hasil verifikasi. Kalau awalnya tidak lulus ya tetap dinyatakan tidak lulus. Kemudian yang kedua, perhatikan berkas yang diunggah, udah benar apa salah. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yang tidak dinyatakan lolos, nah di sini akan muncul form untuk melakukan sanggah. Bapak Ibu bisa melihat yang di kotak ini, kotak biru ini ada persyaratan yang tidak terpenuhi apa misalnya, kemudian dokumen dan alasan sanggahnya. Alasan sanggah ini tempat nanti Bapak Ibu mengetikkan. Nah, di bagian dokumen ini Bapak Ibu bisa melihat dokumen yang Bapak Ibu unggah itu sudah benar atau dokumen yang salah. Misalnya, di sini ada yang mengalami permasalahan. Ya, di sini saya mau sanggah. Nah, di situ keterangan KTP tidak identitas lain tidak diunggah, padahal saya sudah unggah, tetapi bukan KTP melainkan KK. Apakah masih bisa disanggah? Kalau bisa, kok tidak ada unggah ulang? Mohon solusinya. Nah, ini ingat, yang diminta adalah
kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya. Nah, si ibu ini mengunggah KK, sehingga oleh verifikator dinyatakan tidak lolos karena tidak sesuai dengan yang diminta. Bapak Ibu lihat lagi di sini nanti, kalau misalnya yang diunggah itu memang sudah benar KK, maka tidak perlu lagi melakukan sanggah karena itu sudah kesalahan dari Bapak Ibu selaku pelamar. Tapi kalau misalnya yang Bapak Ibu di sini unggah memang sudah benar KTP, maka Bapak Ibu bisa lakukan sanggahan. Nah, siapa tahu verifikatornya pada saat itu salah memverifikasi. Nah, mungkin karena banyaknya berkas yang harus diverifikasi yang sudah terupload KTP, tetapi mungkin yang dipikirkan KK misalnya atau berkas yang lain, sehingga Bapak Ibu dinyatakan lolos. Maka itu perlu dilakukan sanggahan. Nah, bagaimana caranya menulis sanggahannya? Ya, sampaikan saja di sini. Nah, sesuai dengan persyaratan yang diminta adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya. Di dokumen yang saya sudah upload itu sudah benar adalah KTP milik saya. Nah, mohon koreksinya. Kenapa saya tidak lolos di tahap awal misalnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang seterusnya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu misalnya ada yang mengalami seperti ini. Kualifikasi pendidikan tidak linear dengan formasi jabatan yang dilamar. Maka Bapak Ibu silakan cek surat edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek tentang linearitas ijazah dengan formasi untuk seleksi P3K tahun 2022. Nah, misalkan Bapak Ibu memiliki ijazah S1 Pendidikan Geografi. Kemudian Bapak Ibu honor di SD sebagai guru kelas. Nah, Bapak Ibu di dalam pengumuman awal hasil seleksi administrasi ini yang prasanggah, Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos. Maka Bapak Ibu cek di surat edaran tersebut ya tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Karena di surat edaran ini untuk ijazah S1 Pendidikan Geografi itu boleh atau linear memilih formasi jabatan guru kelas di SD. Nah, nanti sanggahannya adalah sampaikan saja berdasarkan surat edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor ini Bapak Ibu tentang kualifikasi akademik dan seterusnya ini, saya sudah mengupload ijazah S1 Pendidikan Geografi dengan jabatan guru kelas di SD. Nah, di tahap pengumuman awal ini saya dinyatakan tidak lolos, mohon untuk dikoreksi karena sesuai dengan surat edaran tersebut bahwa program S1 Pendidikan Geografi linear untuk mengambil formasi jabatan guru kelas di SD. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu untuk yang mapel-mapel lainnya, ya ini kan tergantung dari mapel yang Bapak Ibu ampu. Ini saya gunakan sebagai contoh. Kalau ingin melihat untuk yang lainnya, misalnya matematika, fisika, dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu cek. Nah, saya akan tunjukkan cara ngeceknya Bapak Ibu. Simak dengan baik ya. Nah, ini adalah surat edaran Bapak Ibu yang menyatakan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, tadi saya contohkan yang geografi. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan di slide-nya. Pendidikan geografi itu linear dengan jabatan guru kelas di SD. Kemudian, misalnya Bapak Ibu S1 Pendidikan IPA, sama juga honor di SD sebagai guru kelas, tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka Bapak Ibu bisa lakukan sanggahan, karena di surat edaran ini pendidikan IPA itu linear untuk jabatan guru kelas di SD. Nah, ini untuk S1 yang lainnya dan formasi-formasi yang Bapak Ibu lamar kemarin, bukan lamar ya, muncul otomatis karena Bapak Ibu kan memang sudah honor di sana itu misalnya. Tapi
sekarang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka cek linearitasnya di sini. Kalau memang linear, Bapak Ibu silakan saja lakukan sanggah. Kalau tidak linear, ya tidak perlu lakukan sanggahan, karena memang tidak linear, mau diapakan lagi, sehingga walaupun dilakukan sanggahan ya tetap nanti akan ditolak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, demikian informasi singkat ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.